ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Ayo pandangannya ke depan ya. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh Kak Ienina. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Sama-sama kita katakan Amin. Pasukan Kristus siap. Mari kita nyanyikan musik.
kita mengangkat tangan berdoa buat bangsa kita Indonesia. Tuhan, kami mengangkat tangan berdoa dan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah melewati pemilu dengan aman. Tuhan, kami percaya siapapun presiden yang terpilih nanti, kami percaya itu adalah sesuai dengan rancangan dan sesuai dengan pilihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, presiden yang baru bisa memimpin bangsa ini untuk lebih hebat, menjadi Indonesia yang maju, menjadi Indonesia yang penuh dengan persatuan dan kesatuan. Kami juga berdoa memberkati untuk presiden kami, untuk saat ini buat Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan, berikan hikmat daripada Tuhan untuk memimpin negara ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga memberkati untuk pemimpin rohani kami buat Opa Niko beserta keempat wakilnya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan anugerah umur yang panjang buat Opa kami, sehingga Opa kami bisa memimpin setiap gereja-gereja yang ada di wadah ini. Kami juga berdoa, kami memberkati buat kota di mana kami berdiri. Tuhan memberkati Pekanbaru, Tuhan lawat Pekanbaru, Tuhan berikan damai sejahtera, ada sukacita untuk kota kami. Tuhan juga memberkati untuk gereja kami, GBI Gihon Rayon 12. Tuhan berikan penuaian-penuaian terjadi buat gereja kami. Terlebih buat pemimpin rohani kami, buat Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan juga mampukan Opa Gede untuk memimpin gereja kami. Terlebih kami juga berdoa buat Papa Mama, dimanapun berada, apapun kondisi Papa Mama hari-hari ini, ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Berkat Tuhan selalu ada buat Papa dan Mama, juga untuk setiap adik-adik dimanapun berada. Juga sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Doa kakak semua baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Tabita. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Nah yuk, lihat ke depan semua. Kakak akan tunjukkan sesuatu yang telah membuat banyak ibu-ibu menangis. Benda apakah ini? Baju kak? Pakaian kak? Benar, semuanya benar ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa baju bisa membuat ibu-ibu ini menangis? Kenapa mereka menangis ya? Nah, mau tahu atau mau tahu banget? Nah, yuk, Kak Lucy kasih tahu. Kita lihat lagi nih. Demikianlah tangis sedih dari ibu-ibu ini. Mereka adalah ibu-ibu yang sudah gak punya suami karena suami mereka sudah meninggal. Dan sekarang mereka sedih karena ada seorang ibu yang sangat baik. Perhatikan adik-adik, ada seorang ibu yang sangat baik yang bernama Ibu Tabita atau Ibu Dorcas yang meninggal dunia. Lihat gambarnya adik-adik. Ini adalah Ibu Tabita yang sedang memberikan pakaian kepada seorang ibu. Ibu Tabita tinggal di Yope. Ibu Tabita banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah atau pemberian. Masih nangis. Ibu Tabita itu adalah seorang yang baik. Seringkali dia membuatkan baju dan pakaian untuk para ibu-ibu atau janda-janda tua agar mereka gak kedinginan. Tetapi pada waktu itu Tabita sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan di ruang atas, masih nangis. Ibu Tabita yang baik hati sudah meninggal. Tapi
tiba-tiba terdengar kabar, "Hei, Rasul Petrus berkunjung di dekat sini, gak jauh dari rumahnya Ibu Tabita." Rasul Petrus dalam perjalanan keliling singgah ke kota Lida. Di kota Lida, Rasul Petrus berdoa untuk seorang yang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Dan Eneas sembuh dari lumpuhnya. Karena kesembuhan Eneas membuat semua penduduk Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan. Dan adik-adik perlu tahu, kota Lida dekat dengan kota Yope di mana Ibu Tabita tinggal. Oleh karena itu, murid-murid menyuruh orang kepada Petrus, "Yuk kita pergi menjemput Rasul Petrus, ayo. Bukankah Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara? Nah yuk kita jemput Rasul Petrus." Kemudian mereka pergi menjemput Rasul Petrus. Dan ketika berita itu didengar oleh Rasul Petrus, maka Rasul Petrus segera berkunjung ke tempat Ibu Tabita. Dalam Alkitab versi AMD atau Alkitab mudah dibaca tertulis, Petrus bersiap secepatnya. Jadi bukan menunggu, tetapi sampai di rumah Ibu Tabita. Rasul Petrus dibawa ke ruangan atas. Dan Rasul Petrus segera dihampiri oleh ibu-ibu janda tua yang menangis sambil menunjukkan baju dan pakaian yang dibuat Ibu Tabita waktu masih hidup. "Bapak Petrus, ini pakaiannya. Kami kan jadi sedih. Ibu Tabita sangat baik. Kami dibuatin pakaian, juga baju. Tapi apa yang dilakukan Rasul Petrus ya?" Tetapi Rasul Petrus menyuruh mereka semua keluar dari ruangan itu. Kemudian Rasul Petrus berlutut dan berdoa. Perhatikan apa yang dilakukan Rasul Petrus adik-adik. Rasul Petrus berlutut dan berdoa, lalu berpaling kepada mayatnya Ibu Tabita. Kemudian Rasul Petrus berkata, "Tabita, bangunlah." Lalu apa yang terjadi? Lalu Ibu Tabita membuka matanya. Dan ketika ia melihat Rasul Petrus, Ibu Tabita segera duduk. Haleluya! Lalu Rasul Petrus mengulurkan tangannya dan membantu Ibu Tabita berdiri. Kemudian Rasul Petrus memanggil orang-orang percaya dan para janda tadi. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita sudah hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja, termasuk membangkitkan orang mati. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja, termasuk membangkitkan orang mati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus sanggup menghidupkan Ibu Tabita yang sudah meninggal dunia. Yeay, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Adik-adik perlu tahu, Ibu Tabita yang nama Yunaninya adalah Dorcas mempunyai arti yang sama, yaitu rusa yang mewakili binatang yang cekatan dan tangkas. Sesuai dengan Ibu Tabita yang cekatan dan tangkas menolong orang, Ibu Tabita memberitakan firman Tuhan. Tidak dengan berkhotbah seperti para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, tetapi dengan berbuat baik dan banyak memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya ibu-ibu janda yang mengasihi Ibu Tabita, Tuhan Yesus pun mengasihi Ibu Tabita. Sehingga melalui Rasul Petrus, Ibu Tabita dibangkitkan kembali. Kesedihan ibu-ibu janda diubah menjadi sukacita karena Ibu Tabita telah hidup kembali. Nah, adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya adik-adik dan kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Amin.
Seperti ayat hafalan kita hari ini ya. Mulai dari kelas kecil dulu. Dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kita ulang ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kita ulang lagi. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Pasti semuanya bisa ya. Nah, sekarang gantian yang kelas besar. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita ulang ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua pasti sudah bisa ya. Nah, adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, sekarang kakak mau tanya. Adakah sesuatu yang telah membuat kalian sedih dan susah akhir-akhir ini? Mungkin pelajaran di sekolah atau mungkin teman-teman yang kurang baik. Mungkin keadaan keluargamu yang kurang baik, mungkin ada keluargamu yang sedang sakit, mungkin kondisi keuangan papa mama kita yang kurang baik, atau mungkin keadaan sekolah kita yang kurang baik. Bahkan mungkin yang lain yang kakak tidak bisa sebutkan satu persatu. Percayalah sama Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk menolong dan menghibur hatimu. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu, bahkan melakukan perkara yang besar, bahkan yang sulit sekalipun. Nah, yuk kita berdoa, ambil sikap dan keputusan untuk percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Yuk, semuanya yang mau berdoa, semuanya yang mau Tuhan Yesus tolong hidup kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak nggak melihat adik-adik, tapi Tuhan melihat. Semuanya tundukkan kepala. Tuhan, kami mengangkat tangan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, apapun kondisi mereka hari-hari ini. Tuhan, mungkin di antara mereka ada yang mengalami goncangan keluarga, mungkin di antara mereka ada mengalami kondisi kesehatan yang tidak baik. Bahkan mereka menunggu mukjizat demi mukjizat terjadi, pemulihan demi pemulihan terjadi untuk keluarga mereka, atau bahkan mungkin mereka butuh pertolongan-Mu hari-hari ini dan mereka sudah putus asa, mereka seperti tidak ada pengharapan. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil, yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, karena kami percaya, kami tahu kami punya Allah yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membalikkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kami hanya butuh percaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan mulai hari ini kami percaya tangan Tuhan selalu setia menolong hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu.
Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.